Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Biasa ya. Baik, saya cek dulu nih. Apakah semua sudah hadir? Sudah. Sudah ya. Oke. Belum angkat tangan. Kenapa? Yang Belum belum? hadir angkat tangan. Ya, kan nggak Oh, hadir. iya. Baik, sebelum kita mulai, kita sepakati dulu ya tata tertib kelas ya. Ini dia. Tolong teman-teman open minded ya. Lalu HP tolong di silent. Sudah semua ya? Terima kasih datang tepat waktu ya. Dan teman-teman ada yang terlambat nggak? Tidak ada. Oke. Lalu tolong ada di sebelah kanan ya. Teman-teman silakan keluar ke sebelah kanan. Kalau ada pertanyaan jangan disimpan sendiri ya. Silakan ajukan tangan dan bertanya. Mari kita saling menghargai dan saling support ya. Dan terakhir kalau ada apa-apa, ada emergency exit sebelah sana, kita kumpul di master point. Kita sepakat dulu? Sepakat. Oke, karena kebetulan saya guru pengganti nih. Karena yang sebelumnya kan lagi sakit ya. Pak Eko lagi sakit ya. Jadi saya kebetulan nama saya sama. Saya Eka Febriantin. Ini tentang saya. Jodoh mungkin ibu. Oh iya, saya kasihan suami saya nak. Oke, ini ya, saya catat nomor telepon saya jika teman-teman ada pertanyaan. Oke, nah teman-teman pernah mengalami ini? Sekarang. Pesertanya kurang bersemangat gitu ya. Oke, kenapa nih? Kenapa hal ini bisa terjadi ya? Gaji belum masuk bu. Overload, gaji belum masuk, apalagi masih ada kerjaan yang belum kelar, lalu masalah ya, jadinya pada nggak termotivasi, tidak mau berpartisipasi ya, atau mungkin nanti ujung-ujungnya tidak memahami materi yang diajarkan, akibatnya malah tujuan pembelajaran tidak tercapai. Sayang kan pelatihannya. Nah, oleh sebab itu pada hari ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai langkah-langkah pembelajaran simulasi, di mana saya ambil dari dulu kompetensi melaksanakan pelatihan tatap muka, dan nanti saya ambil khusus untuk pendahuluan dan penyajian seperti ini ya. Ya ini ya, KUK-nya seperti ini. Oke. Nah, jadi minggu lalu teman-teman udah belajar ya mengenai pelatihan berbasis kompetensi kan? Ada yang off the job, ada yang on the job ya, mandiri ya. Pesertanya itu bisa belajar mandiri, kalau ada pertanyaan baru bertanya kepada fasilitator. Lalu ada juga yang berkelompok, jadi mereka senangnya berkelompok gitu ya. Kalau ada yang kurang dipahami baru bertanya. Dan terakhir adalah terstruktur. Jadi seperti teman-teman ini belajar terstruktur di dalam ruang kelas. Nah, ketika terstruktur ada 4 langkah yang harus dilakukan. Pertama adalah pendahuluan, penyajian, aplikasi, dan evaluasi. Namun untuk hari ini saya hanya menjelaskan mengenai pendahuluan dan penyajian saja ya. Oke. Ada pertanyaan? Aman? Aman. Jadi ini ya. Nanti teman-teman bisa menjelaskan pendahuluan dan penyajian dalam pembelajaran simulasi berdasarkan rencana sesi yang telah teman-teman buat, dan kita mengacu kepada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 8 tahun 2014. Oke. Ini tujuannya ya. Nah, untuk manfaatnya diharapkan nanti teman-teman ketika melakukan pelatihan tatap muka, sesinya itu efektif dan efisien sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Oke, mari kita mulai. Sudah siap? Tadi ini ya, saya mengacu kepada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tahun 8 nomor 8 tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi tadi ada 4 langkah ya. Pendahuluan, penyajian, aplikasi, dan evaluasi.
apa saja nih yang harus kita perhatikan ketika pendahuluan? Nah ini dia. Pastikan ruangan nyaman, ya. Lampu, AC, ya. Lalu juga kabel-kabel nih, jangan sampai ada yang berantakan ya, sehingga menyebabkan kecelakaan kerja ya. Ini aman suhunya? Aman. Lampu aman? Aman. Gitu ya. Jadi kita harus memastikan ruangan nyaman untuk peserta. Yang kedua, siapkan bahan dan peralatan. Terutama kalau ada praktek ya, kita siapkan dulu berdasarkan urutan praktek. Jangan lupa dicek kehadiran peserta. Ya, ibaratnya kita mau pergi jalan-jalan, terus ada ketinggalan satu, nanti balik lagi ya. Jadi sebaiknya dicek dulu sebelum kita memulai pembelajaran. Lalu jangan lupa perkenalkan judul ya kan, masa kita mau ngajar nggak tahu judulnya apa gitu kan. Lalu juga kita tadi melakukan apresiasi ya. Kalau saya tadi apa apresiasinya? Pusing. Ya orang yang ngantuk tadi ya, seperti itu. Terus kita juga harus menyepakati tata tertib kelas. Kenapa? Agar kelas lebih kondusif ya. Kalau ada peserta yang agak-agak nakal dikit ya, kita ingatkan kembali. Jangan dong. Kita ingatkan kembali ground rules-nya. Lalu yang terakhir ada tujuan belajar kita sampaikan dan juga kita sampaikan manfaat dari pembelajaran. Oke, ini ya. Jadi ingat ya, pendahuluan langkah-langkahnya ini. Ada pertanyaan? Aman ya. Oke, yuk lanjut nih. Bagaimana dengan penyajian? Ini dia. Pastikan entry point tepat. Ya. Jadi kalau kita mau mulai itu ambil entry point yang tepat. Misalnya kalau kita lagi membahas masalah pembelajaran simulasi, berarti kita masukkan dulu kenapa ini penting melakukan pembelajaran ini gitu ya. Jadi entry point itu tepat supaya peserta itu bisa menerima materi dari kita. Oke. Terus sederhana, sistematis ya kan, jelas, masuk akal supaya nerima juga enak. Terus hindari kata-kata atau istilah yang sulit ya, gak usah saya mau pakai bahasa Inggris gitu ya, terus kita pakai bahasa Inggris gitu ya, akhirnya malah peserta bingung ya, tidak paham. Terus perhatikan suara, pandangan mata, jangan hanya melihat ke satu orang gitu ya. Lalu perhatikan juga sikap mengajar, oke. Terus ciptakan komunikasi dua arah, jangan hanya kita saja yang berbicara, tapi libatkan juga peserta. Terus kalau ada peserta yang ingin berbagi pengalaman, jangan di-cut, kasih kesempatan aja ya, siapa tahu kita bisa mendapatkan ilmu baru dari itu. Terus ada preferensi belajar peserta ya, nanti kita akan belajar mengenai visual, audio, dan kinestetik ya, seperti itu. Lalu kalau ada yang kurang berpartisipasi, kita harus berinteraksi, jangan diamkan, jangan dicuekin gitu ya. Lalu beri kenyamanan juga kepada mereka yang mengalami kesulitan atau hambatan belajar. Teman-teman juga harus saling dukung ya. Tadi kita sepakat ya, respect ya, support. Jangan sampai ada yang nanya terus nggak tahu, bodo amat sih deh, masa itu aja nggak tahu. Jangan ya. Kita harus saling mendukung teman-temannya ya, seperti itu. Pertanyaan? Aman? Aman. Ini dia. Kalau menggunakan tampilan visual, pastikan peserta memahami tampilan visual ke keadaan sebenarnya. Kasih gambar, karena memang gambar itu paling efektif. Terus atur posisi ketika mau praktek, jadi semuanya dapat melihat demonstrasi. Oke, lalu pelan-pelan ya, jangan terburu-buru demonstrasinya. Dan tidak mungkin satu kali, ya kan? Minimal 3 kali lah ya. Kalau misalnya mereka kurang jelas, boleh bertanya. Oke, terus jangan lupa nih, ingatkan untuk menggunakan APD ya, karena ketiga itu sangat penting di sini. Ingat juga dengan semangat kita sincere. Lalu gunakan alat peraga yang optimal, jangan sampai nanti ada peserta yang tidak paham ya. Lalu jangan lupa ajukan pertanyaan untuk mengecek pertanyaan peserta. Misal tadi, coba Pak Andri tolong sebutkan apa saja yang harus kita perhatikan di bagian pendahuluan gitu ya. Kita langsung tanya, jangan cuma hanya paham gitu ya, tapi tanya lagi. Dan terakhir kita kasih kesimpulan sebagai key point di akhir sesi. Oke,
Ada yang mau share? Ya, silakan Pak Andri. Entry point itu mungkin pemaparan awal. Kalau mau masuk misalnya mau bahas misalnya safety, mungkin kita jelaskan pada kecelakaan kerja sebelumnya. Jadi supaya mereka ingat, oh iya ya kemarin ada kecelakaan kerja karena lupa pakai APD, makanya saya harus pakai APD. Seperti itu. Jadi apa ya? Ketika masuk itu pas gitu ya, hook ya. Seperti itu. Gimana? Apakah teman-teman sudah melakukannya selama ini? Semua benar? Oke, good. Berarti ini udah siswa teladan, sudah siswa pinter-pinter. Oke, kalau begitu saya mau menyimpulkan bahwa ya proses pembelajaran simulasi yang lancar dan tertib dapat tercipta ketika tahapan pendahuluan dan penyajian dilakukan sesuai rencana sesi yang telah dibuat ya. Jadi perhatikan ketika kita ingin kelas kita berjalan lancar, aman, tertib, kita harus memperhatikan rencana sesi. Lalu perhatikan lagi pendahuluan dan penyajian. Oke. Ya. Kalau begitu, kalau nggak ada yang nanya, gantian saya yang nanya ya. Oke. Mari. Udah ketahuan. Terima kasih. Tadi ada 4 tahapan mengajar ya. Apa tadi? Nomor 4 lupa Bu. Apa 4? Apa ya 4 ya? Apa ya? Coba saya pikir dulu 10 menit lah. Evaluasi ya. Jadi ada pendahuluan, penyajian, aplikasi dan Evaluasi. Oh iya, evaluasi lupa saya. Coba kita lihat apa saja nih yang harus diperhatikan dan dilakukan saat pendahuluan. Ground rule. Ground rules ya, tata tertib. Lalu Kemudian mengecek peserta. Open minded. Peserta. open minded. Ground rules. Apa lagi? Ya. Kemudian Perkenalan. Tujuan pembelajaran. Bagian belakang nih, kok diem aja nih? Iya, persepsi. Persepsi. Terus apa lagi? Prosedur keadaan darurat. Apa lagi? Ayo, ada yang belum kesebut tuh. Manfaat, Bu. Manfaat. Kesimpulan. Kan dong kesimpulan. Ayo, apa lagi? Dan tujuan. Ih, masa ada satu yang penting malah belum disebut. Tujuan dan manfaat. Kehadiran peserta. Udah tadi. Judul. 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 Betul sekali ya Pak Fedia, judul. Nah, kan nggak ada yang kepikiran. Sudah Masa tadi kita- sudah disebutkan. Sama siapa? Kamu udah? Tadi siapa ya? Ayo tadi yang nyebut. Seko tadi. Pak Eko kan lagi sakit. Bisa sakit. Ya perlukan dulu. Ya. Oke, lanjut ya. Kalau pada saat penyajian, ini dia jawabannya ya. Nah, entry point. Tuh, tadi ya, memastikan ruangan Nyaman. nyaman. Karena sering ada kasus ya, mohon maaf nih AC nyentor kan, jadinya malah sakit, masuk angin ya. Terus ya Pak ya. Itu ya, memastikan ruangan nyaman. Oke, menyiapkan bahan dan peralatan. Nah, terus kalau pada saat penyajian, ayo apa aja? Tidak terburu-buru, intonasinya jelas, kemudian melakukan entry point yang baik. Oke, Kakak Dani? Menerima saran dari peserta. Apa? Menerima saran dari peserta. Menerima saran dari peserta. Ada lagi bagaimana menurut teman-teman? Tidak membelakangi peserta. Tidak. Oke, ada lagi? Ayo. Fokus terhadap materi, tidak tidak hilang arah gitu. Akhirnya cerita pengalaman dan sebagainya. Fokus kepada materi ya. Pokoknya jangan cerita yang tentang pengalaman. Oke, ada lagi. Ayo ingat tadi. Pada
pada saat penyajian. Ayo. Waktunya berinteraksi dengan peserta yang kurang. berinteraksi dengan peserta. Gimana kalau ada peserta yang kesulitan belajar tadi? Pak Eko bilang dipulangin. Bu. Ih, jangan. Berarti nanti laporan ke Pak Eko sama Bapak Eko. Mengarahkan, membantu untuk kita mengarahkan pada Kenapa? membantu ke semua peserta untuk tetap aktif Berpartisipasi. Berpartisipasi. Ya, betul. Nah, tadi kalau yang ada kesulitan belajar, Dibantu. dibantu ya, disupport ya, jangan tinggal ditinggalkan. Terus gimana? Kenapa? Yang berpengalaman dipersilakan untuk Oke, yang berpengalaman diberi kesempatan. Lalu gimana masalah suara? Gimana suara? Jelas ya, pandangan mata? Liar. tidak satu arah. Tidak satu arah ya, tapi bahasa itu menyapu apa? Menyapu itu Menyeluruh. Sebagi semua area. Terus, ayo. Kalau ada praktek, Diulang-ulang ditunjukkan tidak hanya sekali. tidak tapi hanya juga sekali, beberapa beberapa kali. Terus kalau praktek posisinya kelihatan sama? Semua Betul kan? Lupa apa lagi? Alat peraganya Hah? alat peraganya harus ditunjukkan langsung. Alat peraganya harus ditunjukkan ya, harus dijelaskan dulu. Terus, nanti habis ini soalnya mau ada post test. Apalagi? Pakai kesimpulan nggak ya? Ada kesimpulan ya. Oke, mari kita lihat ya. Teman-teman udah keren-keren nih ya. Tuh, hindari kata-kata atau istilah yang sulit. Jangan karena misalnya kita lagi belajar apa bahasa, kita menggunakan bahasa Inggris terus, jangan ya. Oke, apalagi nih? bahasa gaul. Bahasa gaul. Komunikasi dua arah ya. Jangan hanya kita yang berbicara. Oke, nih. Terus nih ya. Tuh ya, kalau ada yang kesulitan belajar ya pasti harus kita bantu. Oke, good. Oke, saya rasa ini sudah hebat-hebat semua, sudah jago-jago semua. Saatnya kita belum. Evaluasi dulu kakak. Oke. Baik, nanti saya akan mengirimkan link Google Form ke WAG kita ya. Silakan teman-teman klik linknya. Waktunya 3 menit, tutup laptop. Ayo, tutup laptop semua. Tutup buku. Tutup. Oke. Dan bekerja mandiri ya. Tidak boleh ada. Oke? Baik, akan saya kirim ya linknya sekarang. Sudah siap semuanya? Oke. Baik, linknya sudah saya kirim. Silakan kerjakan. Waktunya 3 menit ya. Oke, sudah. Dibaca dengan teliti. Dibaca dengan teliti. Kerjakan sendiri ya. Tidak boleh ada yang mencontek ya. Aduh, ini bu kuota habis. Luar selesai ya. Oke, Oke. Oke, sudah. Sebentar, waktunya masih ada. Oke. Ibu tethering ibu. Aduh, saya bukan tukang pulsa. Minta pulsa. Mau minta pulsa. Oke, baik. Waktunya habis. Oke. Ya. Udah ya, saya tutup ya. Baik, saya lihat dulu nih jawabannya. Salah semua. Luar biasa ya. Ada yang salah satu, ada yang benar semua. Luar biasa. Ternyata hari ini teman-teman luar biasa sekali, sudah bisa memahami materi dari saya. Oke, boleh ya. Habis ini ada sedikit tugas tambahan. Oke, ada Saya tugas cuti, tambahan. Ya, silakan nanti teman-teman buat rangkuman ya.
ada di halaman 120 sampai 130 mengenai aplikasi dan evaluasi. Kumpulkan minggu depan dalam bentuk soft copy. Dan terakhir mungkin pesan saya, teman-teman jadilah trainer yang proaktif meningkatkan kompetensi, adaptif terhadap perubahan zaman, produktif menjalankan tugas dan kewajiban, solutif ketika menyelesaikan masalah, dan inovatif dalam mencetuskan ide. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.